apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Oke, berjumpa lagi kita dalam ibadah Gerakan Pemuda GPIB Bekasi. Pada malam hari ini aku dan Kak Marta akan menemani kalian yang di rumah untuk beribadah. Oke, langsung aja ya Kak, kita langsung masuk dalam Mars Gerakan Pemuda. Mari kita berdiri untuk bersama-sama menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Ibadah pada hari ini kita akan masuk dalam nyanyian pembukaan dengan judul Manis Kau Dengar.
Sebelum kita melanjutkan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami, tolong Tuhan sertai kami, ibadah kami dari awal hingga akhir, supaya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam kidung berbalasan yang terambil dari Amsal 3 ayat pertama dan kedua. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Mari rekan-rekan, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Sebelum itu, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Penatua Nyonya Gebi Kumambong. Rekan-rekan gerakan pemuda yang dikasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Marilah kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bersama gerakan pemuda GPIB Bekasi, kami boleh bersama-sama hadir untuk beribadah secara daring atau online ya Tuhan. Kami percaya ini adalah penyertaan Tuhan yang terbaik buat kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, agar supaya kami dapat memahami, mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan untuk hadir dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, inilah doa dan syukur kami berdoa padamu. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil di dalam Kejadian 31 ayat 51 hingga 55 yang mengatakan, selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tubuh ini mendapatkan aku. Dengan berniat jahat, Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya, dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi Laban menciumi cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Rekan-rekan gerakan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kekayaan, warisan, uang bisa membawa kita dari hidup bersahabat, hidup bersaudara, menjadi musuh, menjadi dendam, bahkan selangkah untuk membunuh. Setelah bekerja selama 15 tahun, Laban merasa Yakub tidak bisa lagi memberi keuntungan bagi dirinya. Maka sikapnya terhadap Yakub pun berubah. Berkali-kali Laban berusaha berbuat licik kepada Yakub, namun demikian kelicikan Laban tidak dapat menandingi kecerdikan Yakub. Bukankah kita juga sering seperti Laban? Apabila tidak mendatangkan keuntungan, buat apa saya membantunya? Nilai seseorang diletakkan atas dasar untung atau rugi. Yakub memutuskan pulang ke negerinya secara diam-diam. Di ayat yang ketiga, firman Tuhan pun datang, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu, aku menyertaimu." Hal ini merupakan arahan Yakub untuk melangkah. Maka bersiap-siaplah Yakub untuk pergi membawa istri, anak, dan semua hartanya. Di Haran, Yakub kemudian mengakali Laban dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Di sini, Yakub yang lama muncul lagi dengan akal-akalnya, berusaha menipu atau menutupi dan sejenisnya. Ternyata panjangnya waktu, penderitaan hidup, kerasnya di dalam pekerjaan tidak membawa perubahan karakter seseorang. Ini sudah dibuktikan dalam diri Yakub. Jadi hanya Tuhan saja yang punya otoritas yang penuh dalam diri seseorang. Dalam mimpi Laban, Tuhan berkata, "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Hal ini benar-benar merupakan pembelaan Tuhan terhadap Yakub, sehingga Yakub benar-benar bebas dari ayah mertuanya dan pergi kembali ke tanah nenek moyangnya. Hubungan keduanya semakin memanas ketika Yakub memutuskan pulang ke negerinya secara diam-diam. Laban merasa sepi karena anak perempuannya yang adalah istri Yakub dibawa oleh Yakub. Namun walaupun Laban sangat emosional terhadap Yakub, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena Tuhan sudah memperingatkan Laban agar tidak berkata apa-apa dan berlaku jahat kepada Yakub. Tidak ada pilihan lain. Laban harus mengalah karena dia tidak mau berurusan dengan Tuhan. Belajarlah dari firman ini. Ingatlah, apabila kita senang hidup berbelit-belit, maka pasti kita akan bertemu dengan orang yang berliku-liku. Sama seperti Yakub yang menipu kakak dan ayahnya sendiri, maka Tuhan mengizinkan Yakub bertemu dengan Laban, orang yang berliku-liku, jahat, dan menjadi mertuanya. Yang harus diingat bahwa karakter seseorang tidak bisa terjadi di dalam satu hari.
Demikian pula karakter seseorang tidak bisa berubah dalam hitungan hari atau minggu, ataupun tahun. Perubahan hanya dapat terjadi apabila diri sendiri menyadari dan siap berubah. Rekan-rekan gerakan pemuda yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita berusaha untuk merubah karakter yang tidak baik di dalam diri kita, kita harus dari diri kita sendiri. Jangan berpikir setelah saya berkenalan atau berpacaran dengan seseorang atau nanti saya akan ikut GP dan sebagainya. Kalaupun itu terjadi, paling itu tobat kemudian kumat. Hal yang kedua, dengan anugerah Tuhan dan tuntunan Roh Kudus akan terjadi perubahan secara berkala atau bahkan sekejap. Dari manakah Laban bisa berlaku baik terhadap Yakub? Padahal buatnya bisa saja ia melakukan yang jahat kepada Yakub. Ini semua bisa terjadi karena Tuhan mengendalikan semuanya. Bahkan di akhir dengan baik untuk saling menghormati dan menjadi satu keluarga yang besar. Ketika kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, persoalan apapun pasti teratasi dengan baik. Karena Tuhan yang bekerja. Sebagaimana ending dari cerita Yakub dan Laban, terjadi perjanjian damai. Yakub mempersembahkan korban sembelihan sebagai tanda bahwa ia bersyukur kepada Tuhan dan merayakan perdamaian yang telah terjadi. Mari kita bersyukur melalui ibadah aktual, yaitu selalu hidup dalam perdamaian dengan semua orang, bahkan dengan seluruh alam ciptaan Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 semakin menyadarkan kita betapa hidup dalam perdamaian dan kesatuan dengan sesama manusia sungguh sangat penting. Hanya berdamai dan bersatu seraya tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita pasti bisa mengatasi pandemi ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberikan kekuatan kepada kita semua, para gerakan pemuda, agar supaya kita selalu tahu bahwa Tuhanlah penentu kehidupan masa depan kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Gedung Jemaat 383 bait yang pertama, Sungguh indah kabar mulia. Puji
Rekan-rekan Gerakan Pemuda, marilah kita berdoa. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena di masa pandemi saat ini ya Tuhan, Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk beribadah. Kami tahu semua ini Tuhan bisa terjadi karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang sungguh luar biasa yang akan selalu menopang dan menolong kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan menopang terus kami, memberikan kekuatan menghadapi berbagai hal. Tuhan Yesus Allah Bapa dalam sorga, sebagai gerakan pemuda Tuhan, kuatkan kami menghadapi semua ini. Cara belajar kami sangat terbatas, tetapi kami percaya Tuhanlah yang akan selalu menuntun menyertai kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus untuk selalu menuntun kami semua, memampukan kami agar supaya walaupun ya Tuhan kami beraktivitas dari rumah atau dari mana saja, tetapi karunia dan anugerah Tuhan Engkau selalu limpahkan untuk kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu Tuhan, pertolongan untuk gerakan pemuda di dalam melaksanakan segala program ke depan. Dalam hal ini, biarlah ya Tuhan pembinaan terhadap rekan-rekan sesama gerakan pemuda ya Tuhan, walaupun dengan kondisi seperti ini tetapi masih bisa terus berlangsung ya Tuhan. Kami tahu untuk bertemu dengan teman-teman kami adalah sangat terbatas, tetapi kami percaya tidak ada yang terbatas apabila Tuhan yang menyertai dan memberikan kami kekuatan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, biarlah Tuhan senantiasa yang akan memberkati dan menolong di dalam tanggung jawab ya Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Tuhan berkati kedua pendeta kami ya Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Elia Unpapar dan keluarga, bahkan Ibu Pendeta Ana. Tuhan, tolong ya Tuhan senantiasa Tuhan memberikan kesehatan kepada beliau semua ya Tuhan, dalam mengatur pelayanan. Tuhan berikan kemampuan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan anugerah dan penyertaan Tuhan yang melindungi kehidupan hamba-hamba Tuhan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh kami ya Tuhan, dalam hal ini pengurusan di dalam gerakan pemuda, senantiasa Tuhan memberikan kami ya Tuhan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, agar supaya sebagai pengurus kami bisa ya Tuhan selalu berkoordinasi, bekerja sama ya Tuhan, untuk saling membangun iman teman-teman kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mohon kepadamu ya Tuhan, karuniakanlah Tuhan bangsa dan negara kami, yaitu kesejahteraan, adil dan makmur ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan banyak pergumulan yang dialami negara kami. Biarlah ya Tuhan para pemimpin kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dan kami ya Tuhan sebagai rakyat ya Tuhan dapat merasakan bagaimana perlindungan dari negara kami. Tuhan Yesus, kami hanya berharap kepadamu lebih lagi ya Tuhan untuk kami di kota Surabaya. Tuhan mau pimpin ya Tuhan dan sertai untuk Ibu Wali Kota yang selalu memberikan kekuatan dalam hal ini, pelayanan-pelayanan yang terbaik untuk kota Surabaya.
Tuhan Yesus, semua ini kami serahkan kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk rekan-rekan kami yaitu yang saat ini dalam pergumulan dengan studinya atau dalam pergumulan dengan pekerjaannya. Tuhan Yesus senantiasa memberikan jalan keluar ya Tuhan, agar supaya teman-teman kami dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Dan kami percaya Tuhan akan selalu memberikan kemampuan, kekuatan ya Tuhan. Biarlah kami sebagai gerakan pemuda ya Tuhan dapat berkarya Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami, senantiasa Tuhan menolong dan menopang ya Tuhan. Di dalam kesehatan orang tua kami senantiasa Tuhan tolong. Berkati segala pekerjaan-pekerjaan orang tua kami, maupun dalam setiap pergumulan keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar, memberkati setiap kebutuhan hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Semua ini kami serahkan kepadamu. Untuk semuanya terjadi dalam kehidupan kami hanya berharap biarlah senantiasa Tuhan menopang dan menolong. Inilah doa dan syukur Tuhan kami. Kami berdoa hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Nyanyian persembahan dari Gibran Jemaat nomor 288 ayat yang pertama dan kedua. Mari puji Raja Sorga. Teman-teman sekalian, mari kita mendoakan agar persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghampiri kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, seraya mengucap syukur dan terima kasih atas berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan selalu menyertai kami dalam firman Tuhan yang sudah boleh Tuhan berikan melalui hamba-Mu. Benar Tuhan yang jadi kemampuan, kiranya firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau di mana kami sudah boleh memberikan persembahan, kiranya persembahan ini boleh berguna bagi
anak-anak-Mu, juga bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Inilah kami Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam pengutusan. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat yang pertama dan kedua. Ikut di Kau saja Tuhan. Rekan-rekan gerakan pemuda yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.